Hai teman-teman semua, Sinyal Ngobras kembali lagi ya, di mana kita bakal bahas banyak terkait dengan sentimen-sentimen yang ada, sekaligus aset kripto yang berpotensial untuk bullish maupun bearish di tanggal 18 sampai 24 Desember 2023, di mana kita akan membahas mungkin forecasting ya kan, seminggu depan pergerakannya akan seperti apa, sekaligus sentimen-sentimen yang sedang bergejolak nih di minggu ini, di bulan ini, sama mungkin di bulan Januari ya kan. Kita langsung aja di sini. Nggak usah Vivo, disclaimer ya, ini merupakan analisa pribadiku aja, bukan ajakan beli atau jual. Harapannya di sini Tokonots bisa menganalisa lebih lanjut ya kan terkait dengan analisanya masing-masing. Langsung aja kita bahas ke Toko News ya kan, di mana Toko News ini merupakan salah satu fitur yang teman-teman bisa manfaatkan untuk memulai trading atau belajar aset kripto maupun tata cara trading ya, di mana ada beberapa artikel-artikel yang teman-teman itu bisa baca seperti manajemen resiko ya kan, terus kemudian ada lagi level stop loss, barangkali ada yang masih bingung gitu kan, "Mas Vicky, kok aku pasang stop loss kena terus?" gitu kan, sekiranya take profit mau berapa gitu. Nah, ini ada cara hitungannya teman-teman, silahkan buka ke Toko Crypto Academy ya, di bagian ini. Teman-teman atau bisa juga membaca di bagian aplikasi toko kriptonya teman-teman, di-scroll agak ke bawah bagian beranda. Biasanya itu akan muncul artikel-artikel yang bersangkutan ya. Nah, ini kita kan buka Toko News nih, sekiranya Mas Vicky potensial aset kripto yang berpotensi menunjang pergerakan Bitcoin dan altcoin itu apa Mas Vicky di minggu depan? Nah, kalau dari aku pribadi ya, jadi di minggu depan itu ada beberapa kegiatan-kegiatan yang mungkin seperti liburan liburan hari raya Natal, terus kemudian ada lagi akhir tahun, sehingga berpotensi untuk ya kita tahu lah ya orang pada taking profit untuk liburan atau mungkin untuk eee, jaga-jaga ketika memang terjadi penurunan karena adanya tekanan penjualan ya. Nah, kalau dari aku pribadi sih apakah di akhir Desember ini akan bearish? Ya belum tentu ya, tapi kalau aku lihat dari sekarang ini ya, untuk altcoin, Bitcoin tuh sudah cukup bearish, menandakan bearish, tapi balik lagi belum pasti dia akan lanjut turun sampai ke akhir Desember, kita akan lihat secara pergerakannya mungkin di minggu depan ya secara pastinya. Nah, ada berita terbaru seperti tahu El Salvador ya, sebuah negara yang di mana mereka menggunakan Bitcoin sebagai ya salah satu alat transaksi di negaranya. Terus kemudian si El Salvador ini ya, Nayib Bukele presidennya itu mencoba untuk mengeluarkan obligasi Bitcoin ya, surat hutang dalam bentuk Bitcoin. Nah, ini kan menurutku sangat-sangat oke gitu. Ibarat kata mirip seperti staking ya mungkin ya, lebih mirip seperti itu. Nah, tapi di Indonesia sendiri kan tidak legal ya. Jadi mungkin ini hanya bisa dimanfaatkan oleh orang-orang eee, El Salvador itu sendiri gitu loh ya. Oke, langsung aja, kemudian ada berita yang terbaru terkait dengan FED interest yang dia masih di angka tetap ya 5,5%. Ya kemarin. Dan kemungkinan akan berpotensi untuk mengalami penurunan suku bunga, targetnya ya 2%. Dalam artian nanti kan Maret, Mei itu kan halving untuk Bitcoin ya, bulan Mei lebih tepatnya. Halving sehingga ini akan menjadi salah satu bahan bakar untuk bullish dari Bitcoin itu sendiri, terkait dengan ETF ya kan, ada Bitcoin halving, kemudian ada lagi penurunan suku bunga, inflasi sudah terkendali, udah ya. Jadi di tahun depan kemungkinan kita akan panen lumayan cuan lah ya, sering kena taking profit-nya. Cuma ya teman-teman harus adjust lagi untuk area entry-nya nih, gitu. PR-nya di situ aja buat next di tahun depan. Tapi balik lagi, ini hanya sebatas sentimen forecasting aja, bukan berarti tahun depan mungkin ETF akan di-ACC gitu kan. Ya mungkin diundur aja tahun 2025 bisa aja ya gitu, nggak ada yang tahu gitu. Atau mungkin halving oke, ternyata inflasi masih terus naik sehingga suku bunga ikut naik, ya nggak ada yang tahu. Atau mungkin perang dan sebagainya ya. Baik lagi itu. Serta teman-teman bisa baca di sini terkait dengan AVAX ya yang naik, kemudian kenapa Bitcoin anjlok di bawah 43.000 ya. Saat ini kan ada di 41 ribuan ya untuk Bitcoin. Kemudian ada juga Solana yang dia sampai ke $70.
Sekarang sih udah di angka $68 ya, turun sekitar ya 3%-an lah, 3%, 4%-an. Ya. Langsung aja kita ke potensi-potensi aset kripto yang berpotensi bullish atau bearish di minggu depan ya. Kita lihat di sini. Nah, kita lihat dulu secara performa di minggu kemarin ya, terkait dengan topik watchlist-nya minggu kemarin itu ada Link, ICP, Engine, Arbitrum, dan TIA ya. Untuk Link naik sekitar 6,52%, ICP ya itu 12,81% per minggu kemarin ya teman-teman ya. Itu kalau teman-teman masih hold untuk ICP mungkin udah plus 90%. Wah ini gila ya ICP ini. Dan ICP ini jadi salah satu trending trade di toko kripto. Jadi wah ini cukup ramai lah yang bertransaksi di ICP. Kemudian ada Engine ya, naik sekitar 6,78%. Arbitrum ini udah naik duluan ya, walaupun belum sempat kena entry-annya di sini, tapi aku sempat entry dikit lah ya, kayak ngetes gitu. Jadi 1% lah untungnya. Kemudian ada Celestia yang naik sekitar 18,95%. Kalau di taking profit kemarin Rebu mungkin naik lebih dari ini ya, di atas 20%-an. Kemudian ada last weekly watchlist-nya. Di minggu kemarin itu ada Algo, ada Solana, Atom, terus kemudian Gala, dan Cardano. Ya. Untuk Solana, ya dia sideways lah ya. Untuk Solana di minggu kemarin. Kemudian ada Algo, di mana Algo ini ya sama sideways. Kemudian untuk Atom ini dia naik 8,41%, Gala turun 6,74%, dan Cardano 3,79%. Jadi bisa dikatakan bahwa market di minggu ini gitu kan 11 sampai 17 Desember itu cenderung bullish to sideways ya. Seperti itu. Banyak token-token yang bullish tapi ada juga banyak yang sideways. Nah, kita lihat performa ini kan performa di minggu kemarin gitu kan. Kira-kira potensi aset kripto apa yang akan bullish di minggu ini 18 sampai 24 Desember ya. Ada Celestia. Ya, Celestia ini jadi salah satu primadona untuk saat ini ya. Ada ICP masih cukup bagus. Kemudian ada Solana, ada Ordi, ada Certic ya. Sekarang udah rebranding jadi Sento namanya, CTK. Nah, ini ada potensial profitnya sekitar 14%, 16%, dan seterusnya. Jadi so far kalau dari pribadi untuk kelima aset ini masih berpotensi untuk melanjutkan bullish ya. Tapi ada beberapa yang berpotensi untuk turun dulu baru dia naik. Seperti TIA, ICP, kemudian ada Ordi itu juga turun dikit terus ya naik gitu ya. Terus kemudian bad weekly watchlist-nya di minggu ini 18 sampai 24 Desember tuh ada Matic, Maverick, Aptos, Axie Infinity ya, dan Sandbox. Di mana untuk harga saat ini ini teman-teman bisa lihat ya. Kemudian untuk targetnya di area ini target penurunannya dan potential loss-nya itu sekitar 10% rata-rata ya. Bisa dikatakan bahwa saat ini kalau kita lihat secara potential loss dan potential keuntungan ya lebih cenderung ke sideways to bearish ya sebenarnya ya. Gitu. Itulah ke 5 koin berpotensi bearish. Kita bahas dulu ke 5 koin berpotensi bullish secara candlestick-nya. Ya. Nah, kita lihat di sini. Ada Celestia, dia masih cukup bearish untuk saat ini, tapi tidak apa-apa. Kita ambil area entry-nya di $11,031 ya. Di area ini adalah area entry-nya. Dan dia secara RSI di sini sudah cukup bearish juga sebenarnya. Dan di sini ada area trendline supportnya yang menjaga untuk pergerakan harga TIA itu sendiri. Jadi bisa dikatakan ini area entry, area stop loss-nya di 10,2659 ya. Ini potensi stop loss-nya di angka 5%-an. Teman-teman boleh adjust lagi, kembangin lagi terkait dengan stop loss dan taking profit-nya. Kemudian ada lagi ICP ya. Sama nih ICP gila bullish banget. Dan ICP ini udah turun mungkin adalah sekitar 20%-an dari puncaknya. Kemudian kita bisa lihat di sini ya. Secara RSI ini udah overbought banget. Jenuh pembelian kayak FOMO istilahnya, dan dia berpotensi untuk koreksi untuk menyeimbangkan lah ya RSI-nya. Dan
untuk area taking profitnya di 10,217, untuk area entry-nya di 8,791 ya. Jadi ini trading plan-ku. Teman-teman kalau mau ngikutin silahkan resiko ditanggung sendiri ya gitu. Tapi so far ICP ini jadi salah satu koin yang menurutku cukup bisa dipantau lah. Kemudian ada Solana. Solana ini udah mendekati lah area entry-nya ya. Di sini dengan potensi kenaikannya ke $75. Jadi ada potensi profit sekitar 9,33%. Ini masih potensi loh ya, belum pasti. Dan sebenarnya udah kesentuh ya tadi barusan sempat kena flash dump nih di tanggal 18 Desember. Dia berpotensi naik 9,43% dalam waktu ya dekat-dekat ini ya. Tapi balik lagi ini ada area stop loss-nya di $6,7 ya. Kalau kena stop loss gimana Mas Yuki ya? Mungkin akan berpotensi koreksi. Jadi jangan buru-buru untuk teman-teman melakukan entry lagi ketika memang terjadi di area stop loss. Kemudian ada ORDI ya. ORDI ini udah kesentuh juga sih tadi pagi sebenarnya untuk analisanya. Dan congrats buat teman-teman ya sekarang udah kena nih. Jadi ini udah running profit. Dan sekarang ini dia bergerak menuju ke support lagi untuk percobaannya. Dan ada potensi profit sekitar 14% di area resistennya, di area $56 ya. RSI normal banget, jadi masih cukup bagus untuk ORDI. Kemudian ada Certic, Certic udah ngepam duluan teman-teman ya. Jadi ini udah aku analisa ya tadi siang, malah dia udah naik duluan, padahal tadi di area ini teman-teman di area $0,73, sekarang udah naik. Pertanyaannya sekarang ini perlu di-adjust lagi ya teman-teman ya. Perlu di-adjust lagi kalau untuk Certic ini kenaikannya udah gila-gilaan 22%. Jadi kayaknya nih ya teman-teman ya untuk Certic ini kurang oke lah ya karena dia udah naik cukup tinggi dan tak rasa dia kemungkinan akan ada potensi untuk buat support resistennya terlebih dahulu. Berhubung udah kena target ya udahlah gitu ya. Jadi untuk Certic ini di close ya. Nah, itulah kelima koin yang berpotensi bullish di minggu ini ya. Untuk khusus Certic ini udah kena TP, jujur ya ini unpredictable lah gitu. Udah kena, jadi tak rasa untuk Certic ini di close. Jadi teman-teman boleh pantau Celestia, ICP, Solana, dan ORDI ya. Kemudian kita analisa kelima koin berpotensi bearish di minggu ini. Ada Matic. Matic ini berpotensi bearish setelah close supportnya di sini ya. Breakdown dan dia kemudian akan berpotensi naik sedikit ya, retest supportnya di area 0,813. Kemudian dia berpotensi melakukan kelanjutan penurunan ya di sini. Tak rasa ini berpotensi penurunan lumayan cukup dalam ya 10% untuk Matic dengan market cap yang cukup besar. Kemudian ada Maverick ya. Untuk Maverick ini juga sama, dia berpotensi bearish sama, tapi dia akan berpotensi untuk retest resisten terlebih dahulu dan dia berpotensi koreksi lebih lanjut ke 0,3375 ya. Barangkali kalau teman-teman punya aset yang mungkin mau cabut dari Maverick ya, itu di area 0,38. Kalau itu ya mungkin teman-teman boleh ya adjust lagi ya. Kemudian ada Aptos. Nah, Aptos ini udah sama, Aptos sudah breakdown dari support line-nya. Dia nanti tinggal retest resistennya aja ya, resisten ininya line-nya. Kemudian dia berpotensi koreksi ke 7,349 ya. Minus sekitar 9%. Nah, jadi teman-teman yang sekiranya punya Aptos ya harus berhati-hati gitu. Kemudian ada Axie Infinity, ya Axie Infinity juga sama sih sebenarnya sih. Dia berpotensi untuk melakukan penurunan lebih lanjut ya. Sini ada area konsolidasinya, di sini udah area breakdown-nya sehingga dia akan sama retest resistannya di area ini $7,01, kemudian berpotensi koreksi ke 6,29 dengan potensi minus sekitar 10%. Kemudian ada lagi Sandbox ya. Sandbox ini juga sama, dia udah breakdown, berpotensi untuk mengalami bearish ya. Potensi bearishnya di 0,4199 dengan minus 16,64%. Ini lumayan dalam. Jadi tak rasa untuk Sandbox ya kurang oke lah ya.
Nah, itulah kelima koin yang berpotensi bearish di minggu ini, serta berpotensi bullish di minggu ini ya. Balik lagi, ini merupakan analisa pribadi aja, bukan ajakan beli atau jual. Dan disclaimer juga bahwa segala keputusan transaksi, baik beli atau jual, rugi atau untung itu ditanggung masing-masing toko notes. Ya, itu aja dari aku. Sampai jumpa di nextnya Ngobras edisi selanjutnya. Intinya di minggu ini kemungkinan akan ada potensi bearish susulan ya. Lumayan dalam, tapi berpotensi juga dia langsung balik arah. Gitu. Oke, sampai jumpa. See you guys di next Sinyal Ngobras edisi selanjutnya.